Pandemik COVID-19 yang membuat banyak negara menerapkan lockdown di tahun 2020 telah menghajar keras berbagai macam bisnis transportasi. Untuk transportasi udara, beberapa maskapai penerbangan global melaporkan kerugian untuk kinerja 2020-nya. Beberapa di antaranya bahkan menanggung kerugian untuk pertama kali dalam satu dekade terakhir. Dari 7 grup perusahaan maskapai penerbangan global yang dihimpun Kontan, pendapatan mereka turun lebih dari 50% year on year. Singapore Airlines Group membukukan penurunan pendapatan terbesar yakni 76,12% year on year. Jika kerugian semua perusahaan disetarakan dalam US dollar, maka American Airlines Group menanggung kerugian tertinggi sebesar 8,89 miliar US dollar, menyusul Air France KLM Group dan Lufthansa Group dengan kerugian masing-masing 8,42 miliar US dollar dan 8 miliar US dollar. Emirates Group dengan kerugian 5,97 miliar US dollar ada di posisi keempat. Berikutnya International Airlines Group atau IAG yang menanggung kerugian sebesar 5,19 miliar US dollar. Dua posisi terakhir yaitu Singapore Airlines Group dan Japan Airlines Group dengan kerugian masing-masing 3,16 miliar US dollar dan 2,61 miliar US dollar. Bagi Emirates Group, rapor kinerja setahun fiskal terakhir ini menorehkan sejarah baru. Emirates Group melaporkan kerugian pertama dalam lebih dari 3 dekade sebesar 22,1 miliar dirham Uni Emirat Arab, kata Sheikh Ahmed bin Said Al Maktoum, Chairman and Chief Executive Emirates Airline and Group. Konglomerasi lain yakni American Airlines Group atau AAL mencatatkan ekuitas negatif 6,87 miliar US dollar di 2020. Ekuitasnya memburuk jika dibandingkan tahun 2019 yang negatif 118 juta US dollar. Sepanjang 2020, total liabilitas AAL mencapai 68,88 miliar US dollar dengan perincian 16,57 miliar US dollar liabilitas jangka pendek dan 52,31 miliar US dollar liabilitas jangka panjang. Total liabilitas tersebut naik 14,58% year on year menjadi 60,11 juta US dollar. Kami siap meskipun tidak tahu persis kapan permintaan penumpang akan kembali karena distribusi vaksin ditahan dan pembatasan perjalanan dicabut, kata Chairman and CEO American Airlines Group Doug Parker. Kemudian dari daratan Eropa, pandemi COVID-19 menyebabkan International Airlines Group atau IAG menanggung kerugian operasional sebesar 4,37 miliar euro. Seluruh maskapai penerbangan milik IAG merugi dengan nilai melebihi catatan dalam krisis 2001 dan guncangan keuangan 2009. IAG adalah grup yang mempunyai beberapa maskapai penerbangan seperti British Airways, Aer Lingus, Iberia, Vueling, dan Level. Sementara itu, Air France KLM Group yang membawahi 3 maskapai yakni Air France, KLM, dan Transavia mesti menanggung pengeluaran ekstra 2,09 miliar euro untuk restrukturisasi, kerusakan armada, dan lindung nilai bahan bakar. Biaya luar biasa COVID-19 itu menyebabkan laba operasional Air France KLM yang sudah negatif karena pendapatan terpangkas menjadi semakin tertekan. Tak heran jika bottom line tercatat rugi 7,08 miliar euro tahun lalu. Padahal pada tahun 2019 mereka masih cuan 290 juta euro. Namun tidak semua kinerja grup perusahaan maskapai penerbangan tertekan gara-gara corona. Thai Airways International Public contohnya sudah berjibaku menghadapi masalah utang sejak 2012. Rugi bersih Thai Airways pada tahun 2020 misalnya mencapai 141,17 miliar Thai Baht atau membengkak hampir 12 kali.
masalah utang Thai Airways kini masih berada di meja hijau. Menurut pemberitaan Selasa 15 Juni 2021, maskapai penerbangan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan Thailand memenangkan persetujuan pengadilan untuk melakukan restrukturisasi utang. Sementara dari dalam negeri, PT Garuda Indonesia Tbk atau GIAA juga sudah bermasalah jauh sebelum pandemi COVID-19. Kementerian BUMN sampai harus turun tangan menyelamatkan perusahaan yang memiliki 2 maskapai, yakni Garuda Indonesia dan Citylink tersebut. Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmojo mengatakan beban GIAA bisa mencapai 150 juta US dollar setiap bulan. Padahal pendapatan per bulan hanya 50 juta US dollar. Makanya, saben bulan GIAA merugi sekitar 100 juta US dollar. Menurut Kartiko, Kementerian BUMN berniat melibatkan pemegang saham lain seperti Trans Airways milik Khairul Tanjung untuk membicarakan opsi lain penyelamatan GIAA. Kementerian BUMN juga sempat berniat melakukan negosiasi ulang dengan para lessor pesawat. Sejauh ini, GIAA belum merilis kinerja setahun penuh. Berdasarkan laporan keuangan terakhir per 30 September 2020, perusahaan itu merugi sebesar 1,07 miliar US dollar.